Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu sedang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita waktu untuk kembali hadir bersama di tempat yang mulia ini. Bak kata orang, makin jauh dari tempat kita berpijak, maka makin dekat ke tempat kita sampai. Itulah sesungguhnya perjalanan hidup. Ketika waktu terus bertambah dan usia makin berkurang, tentunya ajal makin dekat. Tidak ada hal yang paling baik yang kita persiapkan hari ini melainkan ketakwaan. Karena itulah yang insya Allah akan menyelamatkan kita perjalanan panjang setelah kita wafat dari dunia ini. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, duduk dan hadirnya kita di majlis ini, mudah-mudahan Allah akan memberikan kebaikan kita di akhirat nantinya. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di penggalan atau setengah dari bulan Rabiul Akhir, yang insya Allah lebih kurang 4 bulan setengah ke depan maka Ramadan akan segera menjelang. Tentunya doa dan harapan kita sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh salafus saleh, 6 bulan menjelang Ramadan itu mereka telah berdoa kepada Allah. Di antara doa mereka, mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kemudian sampai di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya kalau kita bertanya dalam diri kita, ada banyak penyakit yang kita deteksi. Ada di antara kita mendapatkan penyakit fisik, dan biasanya penyakit fisik ini lebih mudah kita kenal. Ketika kepala sakit, maka kadang-kadang kita lebih memvonisnya lebih awal daripada dokter. Saya naik tensi Pak Ustaz. Ketika mungkin ada kaki kita yang kram, maka kita akan katakan ini kemungkinan asam urat, walaupun belum tentu asam urat. Tapi ada penyakit yang mungkin kita tidak rasakan, itulah al-wahan. Ketika sesungguhnya al-wahan itu apa? Maka dijelaskan secara bahasa al-wahan itu adalah kelemahan. Tapi ketika al-wahan itu dijadikan secara syariat, maka dikatakan hubbud dunya wa karahatil maut. Al-wahan itu sebuah penyakit yang kalian mencintai dunia secara berlebihan, kemudian takut akan mati. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, secara tersirat, ungkapan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Kemudian diungkapkan kembali oleh Syu'bah dalam sebuah hadis sahih. Rasulullah mengatakan, yusikumul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aqlatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja kata Rasulullah, orang-orang kafir itu menyeru dan menguasai kalian sebagaimana makanan yang diperebutkan oleh orang banyak. Kalau mungkin kita pernah menengok ada orang makan satu tempat, ayamnya ada di dalam, lauknya cukup, nasinya, kemudian mereka mengelilingi makanan itu. Seperti itulah digambarkan oleh Nabi tentang kehidupan kita saat ini dan juga di masa lalu. Ketika itu kata Rasulullah, orang-orang itu digambarkan orang-orang kafir, dan kalian kaum muslimin ketika itu seperti makanan yang mereka sering mempengaruhi dan kalian diperebutkan. Ketika mendapatkan itu, pertanyaan sahabat, wa min qillaitin yauma idzin ya Rasulullah. Kata mereka kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa min qillaitin nahnu yauma idzin. Apakah jumlah kami ketika itu sedikit atau kami mayoritas? Atau sehingga kami tidak bisa melawan, kami tidak bisa berbuat? Kata Rasulullah, bal antum yauma idzin katsir. Enggak, kata Rasulullah, jumlah kalian saat itu bukan sedikit, bahkan jumlah kalian ketika itu banyak. Walakinnanakum ghasya'un ka ghasa'is sayd. Tapi kalian, kata Rasulullah, seperti buih yang ada di lautan, yang jumlahnya banyak, tapi buih itu tidak memberikan peran sama sekali dan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap air. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita mungkin pernah ke pantai atau kita duduk di tepi Sungai Siak, maka ada buih yang berjalan,
yang kadang-kadang kemana angin pun dia akan ikut, kemana gelombang air pun dia akan terbawa, karena memang sesungguhnya bui itu tidak memiliki peran dan tidak memiliki kekuatan. Seperti itulah kamu, kata Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan? Apa yang terjadi ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, dicabutnya rasa takut dari hati mereka, kemudian dimasukkan al-wahan ke dalam diri kalian. Rasa takut orang-orang non-muslim, rasa takut orang-orang kafir itu sudah tiada. Kita tidak lagi diperhitungkan, tapi kita sudah dihitung-hitungkan. Kita tidak lagi ditakuti, tapi kita sudah ditakut-takuti. Kemudian muncul al-wahan. Apa itu al-wahan? Hubbud dunya wa karahatil maut. Kalian yakni sudah mencintai dunia, kemudian takut akan mati. Maka ulama sampai hari ini mengatakan, apakah yang dimaksud dengan hadis Nabi itu sudah terjadi, atau mungkin akan terjadi, atau sudah terjadi kemudian akan terjadi terus-menerus? Ada di dalam sejarah peradaban Islam, Pak. Di tahun atau di awal abad-abad ke-7 Hijriah. Umat Islam begitu bagus menguasai dataran Eropa. Ada 3 dinasti yang ketika itu memiliki kekuatan. Ada namanya Abbasiyah, ada Umayyah, dan ada Fatimiyah. Abbasiyah ketika itu berpusat di Baghdad, di Irak hari ini. Kemudian Umayyah berpusat di Andalusia yang Spanyol hari ini. Kemudian dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Datang sebuah gerombolan orang-orang kampung yang tinggal di gunung yang tidak memiliki peradaban. Dari Mongol, namanya Tartar. Kelompok Tartar ini masuk dia ke Baghdad, dihancurkannya Baghdad. Sampai kalau kita baca sejarah Baghdad itu apa? Buku-buku yang ditulis oleh ulama itu dicampakkan ke sungai Tigris, kemudian dijadikan jembatan. Begitulah banyaknya buku orang-orang dulu. Buku-buku karya ulama itu yang ada di Baghdad yang berpusat itu dibuang ke sungai, penuh sungainya dan berjalan orang. Dan bahkan ada orang mengatakan sungai Tigris itu hampir sama besarnya dan panjangnya dengan sungai Nil yang ada di Mesir. Kan luar biasa orang-orang dulu menulis, Pak. Tapi orang-orang ketika itu kemana orang Islamnya? Udah lari tunggang langgam. Andalusia dihancurkan oleh orang Kristen yang ada di Spanyol. Mereka juga hanya memberikan 3 ultimatum. Pertama, kalian tinggalkan negeri kami. Yang kedua, kalian berperang dengan kami. Atau yang ketiga, kalian masuk ke agama kami. Di antara 3 pilihan itu, apa yang dinikmati? Yang paling banyak mereka menjadi murtad demi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Tinggal satu-satunya ketika itu dinasti Fatimiyah di Mesir. Dikasih juga ultimatum oleh Tartar. Mereka disuruh pindah. Kemana mereka disuruh pindah? Disuruh pindah ke Maroko, Pak. Padahal maaf, untuk berjalan dari Mesir ke Maroko itu cukup jauh. Akhirnya mereka yang tinggal dibunuh dan mereka pun berangkat mati di tengah jalan. Habis umat Islam ketika itu. Maka ada ulama mengatakan, inilah yang mungkin digambarkan oleh Nabi. Di mana jumlah kita besar, kekuatan kita hebat, tapi kita tidak ada apa-apanya lagi. Sama dengan ketika Tartar tadi masuk ke Andalusia. Dikatakan ketika Tartar menyerang yang namanya Baghdad, 100.000 umat Islam ketika itu dibantai dengan sadis. Jadi kalau hari ini Bapak lihat Israel itu hanya membantai lebih kurang 43.000 orang Palestina, itu belum dibandingkan apa-apa. Dan hampir sebentar lagi kalau dibiarkan, Israel itu hampir menguasai seluruh jazirah yang namanya negeri Sam. Karena Sam itu kan 4 negara, Libanon, Suriah, Syria, sama Palestina. Palestina udah tidak ada lagi kekuatan, Pak. Hampir di seluruhnya dikuasai. Apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Israel terakhir? Negara kami yang namanya Israel Raya itu akan membentang sampai ke Sungai Yordan. Habis Suriah dan Yordania, Pak. Apa yang bisa dibuat oleh negara Islam yang lain? Nggak ada apa-apa, Pak. Selesai. Maka juga ada hadis mengatakan, idza tabayatum bil ina'i wa akhastumul aznabil baqara wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Kata Nabi, apabila kalian sudah melakukan transaksi jual beli al-ina'. Ina itu salah satu transaksi jual beli dalam ribawi. Ribawi itu sangat memilukan dan menakutkan dan menghancurkan. Yang menghancurkan ekonomi dunia itu ina itu. Coba lihat. Mata uang itu dibuat oleh Napoleon Bonaparte tahun 1200.
yang awal-awalnya baik negara Eropa apalagi Arab mata uangnya dari emas yang kita kenal dengan istilah dirham dan dinar, kemudian dirubah menjadi mata uang kertas yang dia syarat dengan riba, yang nilainya juga fluktuatif, yang sampai hari ini hampir tidak bernilai lagi mata uang kita. Dulu ibu-ibu pergi ke pasar bawa 50.000 bisa beli ayam bayam lengkap dengan minyak goreng. Sekarang lontong aja 50.000 siapa Pak? Sepiring. Yang tidak bertambah itu nilai impaknya aja nyok. Habis pada ada nilainya. Dulu tahun 2004 Bapak coba buka internet. Tahun 2004 harga emas itu satu emas itu 70.000. Hari ini satu emas 1 gram 1417. Habis Pak. Karena mengapa prosesnya? Ini insya Allah besok pagi kita akan mendapatkan presiden baru. Mudah-mudahan lebih baik Pak Prabowo. Tapi begitu belum dia naik sudah dia mendapatkan warisan utang. Utang kita 8.600 triliun. Bunga yang harus dibayar pada tahun ini 500 triliun. Utang aja Pak. Bunga itu 500 triliun karena tidak sanggup ditutup oleh APBN. Nggak ada dananya, minjam lagi untuk membayar utang. Dalam Islam nggak boleh. Ibu utang di sini, pinjam sini, bayar sini. Itu diharamkan dalam Islam, nggak boleh. Itu menambah tinggi sampai jatuh. Tapi kalau tidak model itu, tidak tabayyi juga, Ustaz. Iya juga, Pak. Nggak diperbolehkan, Pak. Habis. Maka kalau Bapak lihat, di dunia ini hanya 11 negara yang tidak berutang. Yang pertama itu Makau. Makau itu Cina, tetangga Cina, Pak. Makau. Yang kedua Brunei Darussalam. Negara Timur Tengah yang tak berutang cuma satu, Kuwait Pak. Yang lain tuh berutang satu Pak. Mata uang yang tertinggi nilainya adalah dinar Kuwait. Kuwait yang tak berutang, yang lain berutang. Maka dikatakan oleh Nabi, idza tabayatum bil ina. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan hampir seluruh kehidupan kita hari ini bersentuhan dengan yang namanya riba. Saya Bapak kan pakai asuransi Pak, entah BPJS namanya apa, Tahel apa namanya, tidak pakai itu Pak ya Pak Ustaz. Ya itulah, wa akhasnumul asnabil baqarah. Kami kemudian kamu bermainkan dengan ekor sapi atau kalian mempermainkan hukum. Hukum itu sudah tak berlaku lagi kecuali bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan kemudian pengaruh besar. Waraditum bizar'i. Kemudian kalian sibuk dengan yang namanya dagang, sibuk dengan jual beli. Mengapa disebut dengan zar'i? Zar'i itu kan berkebun. Karena dulu pekerjaan orang kan lebih terfokus pada itu. Ada perdagangan, ada kebun, ada peternakan. Kalau sekarang kan sudah banyak. Sibuk dengan urusan itu. Kalian wataraktumul jihad. Kemudian kalian tinggalkan jihad. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi? Maka tidak lama setelah itu Allah akan mencabut yang namanya rasa takut pada musuh kalian dan kalian akan tidak lagi memiliki kekuasaan. Tidak ada orang hari ini. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itulah makanya takut mati. Nah boleh takut mati Pak Ustaz, ada yang diperbolehkan. Jadi mati itu ada orang berani mati, tapi jangan pula ada pula kelompok berani mati bawah tanah. Apa yang dibuat? Kami akan demo ke Jakarta untuk pasukan berani mati yang dibela orang. Masya Allah, karena tidak ada anggaran tidak jadi datang, kan itu masalahnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, takut mati itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Maka dulu ketika Nabi pernah mengatakan, man ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu Allah, maka Allah akan suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bertanya, ya Nabiullah, aqarahiyatul maut, siapa yang tidak takut akan mati? Kita ini jangankan mati, sakit pun takut. Tapi apa kata Rasulullah? Ada orang yang senang mati. Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwani wa jannah. Orang-orang mukmin apabila diberikan kabar tentang adanya rahmat Allah dan ridhonya Allah, kemudian ada surga yang dijanjikan, maka kemungkinan mereka mau akan mati. Tapi itu kehidupan orang yang luar biasa. Tapi ada yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau hari ini kita takut mati, kira-kira apa yang membuat kita takut mati?
anak alun gadang Pak Ustaz. Itulah bagaimana. Sawit baru bertanam Pak Ustaz, baru buah pasir, kok mati yang bosia yang panen Pak Ustaz. Itu yang terpikir Pak, bukan bawa apa yang kita bawa ke akhirat. Bagaimana pendidikan anak kita, sudah siapkah anak kita yang akan memandikan kita? Karena kita yakin bahwa tidak ada anak orang yang paling baik memandikan kita kecuali ahli waris, dan tidak ada imam yang paling baik ketika kita wafat kecuali anak kita. Tidak ada orang yang paling indah memasukkan kita ke dalam yang lamanya lubang lahat itu kecuali keluarga kita, Pak. Tapi kita tidak pernah mempersiapkan itu. Yang kita persiapkan adalah untuk dunia. Maka kalau dipertanyakan, bolehkah kita minta mati? Boleh-boleh saja. Pertama, jika agama ini difitnah. Kalau satu saat kita tidak boleh lagi beribadah, itu lain masalah. Maka Allah doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khair. Ya Allah, aku bermohon kepadamu agar bisa berbuat yang terbaik. Wa tarakal munkar, kemudian meninggalkan kemungkaran. Wa hubbul masakin, kemudian mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadikal fitnah fa'akbitni ilaika ghairu maktun. Ya Allah, jika engkau jatuhkan fitnah, maka wafatkan aku sebelum datangnya fitnah. Jadi kalau agama ini nanti sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, kita tidak lagi bisa beribadah, maka kita boleh meminta mati. Atau kita pernah mendengarkan cerita Maryam ketika dia hamil tanpa suami, kemudian orang memfitnahnya kemana-mana. Kan ada cerita Ibunda Maryam yang ketika dia hamil dituduh orang berzina, sementara dia tidak punya suami dan dia tidak merasa melakukan itu, dan memang dia tidak pernah melakukan. Apa yang dia katakan? Ya laitani mittu qabla hadha. Ya Tuhanku, wafatkan aku sebelum ini. Apa yang diminta oleh Bunda Maryam, ibunya Nabi Aisyah, Nabi Isa, maka dia ketika itu meminta agar dia wafatkan karena tidak tahan lagi, Pak. Subhanallah. Atau mungkin Bapak juga pernah mendengarkan cerita Imam Bukhari ketika masyarakat Naisabur menuduh bahwa Imam Bukhari itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Karena akan terjadi pemahaman antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, sementara Ahlussunnah mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Terjadi sebuah perdebatan, sementara khalifah ketika itu lebih cenderung kepada Mu'tazilah. Dituduhlah Imam Bukhari ketika itu termasuk bagian orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah akhirnya apa? Imam Bukhari meminta wafat kepada Allah. Dia tidak akan sanggup dengan fitnah. Akhirnya Allah kabulkan dan Imam Bukhari wafat. Jadi kalau agama kita ini difitnah dan kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa, sudah sempit untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita minta mati itu boleh. Yang kedua, ingin mati syahid. Man mata walam yu'ra. Barang siapa yang mati sedangkan mereka walam yuhaddis bihi nafsa mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal sedangkan ia belum pernah berperang atau belum pernah berniat untuk berperang, maka sesungguhnya orang itu, dikata Nabi, mata ala syu'batin nifaq, maka orang itu mati dalam keadaan masuk golongan orang munafik. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, doalah mudah-mudahan mati syahid. Nanti bagaimana bentuk syahidnya urusan Allah. Siapa yang pernah meminta mati syahid? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab selalu ikut berperang dengan Nabi, Pak. Tapi matinya di subuh hari, Pak. Mati syahidnya bukan di medan perang. Apa kurangnya Utsman bin Affan? Dia meninggal ketika syahid, ketika membaca Al-Quran, dikepung oleh kelompok-kelompok tertentu, kemudian membunuhnya. Apa bedanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Orang yang tiap saat berperang, tapi syahidnya bukan di peperangan, tapi syahidnya di tempat yang berbeda. Man sa'alallahu syahadah bisidqin ballaghallahu manazil syahadah. Barang siapa yang mengharapkan mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengangkatnya kemudian sampaikan derajatnya menjadi syuhada. Itulah Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan mati syahid di jalanmu. Waj'al mauti fi balidi Rasulillah, dan wafatkan aku di negeri Rasulmu. Maka Umar bin Khattab matinya di Madinah. Jadi boleh. Maka kalau Bapak umroh, Pak Ustadz saya minta nanti agar mati di Madinah, mana tahu dikabulkan. Tapi sekarang lain, Pak. Orang-orang tua kita dahulu, kalau dia ke Mekah, nenek kami ke Mekah, setiap orang datang apa dekat, doakan kalau saya nanti matinya
di Mekah. Itu orang dulu, Pak. Nenek saya asal datang orang itu aja. Nenek, kapan nenek pergi ke Mekah besok?